Tahun 2025, dosen ASN akhirnya mendapatkan tunjangan kinerja dengan anggaran 2,5 triliun. Tapi, di saat yang sama, ada proyek besar lain, pembangunan sekolah unggulan Garuda yang juga menelan anggaran serupa. Sebuah kebijakan yang mengundang tanda tanya, apa urgensinya, mana yang lebih prioritas, dan apakah ini hanya sekedar ambisi yang melupakan realita pendidikan kita. Setelah bertahun-tahun menjadi isu panas, pemerintah akhirnya mengalokasikan 2,5 triliun untuk pembayaran tukin dosen ASN. Ini dianggap sebagai langkah maju dalam meningkatkan kesejahteraan akademisi di Indonesia. Tapi, benarkah ini solusi yang cukup? Tukin ini diharapkan meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Tapi bagaimana dengan dosen non-ASN? Bagaimana dengan mereka yang mengajar di perguruan tinggi swasta yang gajinya masih jauh dari kata layak? Kenapa anggaran ini hanya menyentuh sebagian kecil akademisi? Di sisi lain, Kemendikti-Saintek mendorong proyek sekolah unggulan Garuda, sekolah elit berstandar internasional untuk siswa-siswa terpilih. Targetnya 40 sekolah di berbagai provinsi dengan sistem asrama dan fasilitas mewah. Total anggaran tak jauh berbeda dengan dana tukin dosen ASN. Sementara ribuan sekolah di daerah masih kekurangan guru dan fasilitas. Pemerintah justru sibuk membangun sekolah baru untuk segelintir orang. Apakah ini solusi nyata atau hanya proyek prestisius yang menguntungkan segelintir pihak? Jika prioritasnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, bukankah seharusnya kesejahteraan dosen dan perbaikan infrastruktur universitas menjadi fokus utama? Kenapa justru sibuk membangun sekolah baru tanpa memastikan kualitas pendidikan yang sudah ada lebih baik? Banyak pakar menilai proyek sekolah unggulan Garuda ini bukan solusi bagi pendidikan Indonesia. Masalah utama pendidikan kita bukan soal sekolah elit, tapi akses yang merata dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Apalagi pembangunan sekolah ini justru berada di bawah kementerian yang seharusnya fokus pada pendidikan tinggi, bukan sekolah menengah. Nah sekarang apabila kita memiliki satu prioritas, nah mana yang kita anggap prioritas itu harus dibuktikan dari alokasi anggarannya. Nah jadi sekarang mungkin ada prioritas lain yang sudah teralokasi. Contohnya misalnya sekolah unggulan Garuda gitu ya, nggak gede banget juga sih ya 2 triliun, tapi mungkin bagi sebagian orang kenapa sih itu jadi lebih penting daripada ini. Nah itulah teman-teman yang namanya politik anggaran, kita tidak menyenangkan semua orang. Nah jadi sekarang kita sebenarnya sudah rapat ya untuk meminta tambahan anggaran ya Prof ya. Nah mudah-mudahan saja dengan adanya persetujuan terkait dengan penambahan anggaran itu, maka hak-hak para dosen ini ya bisa kita penuhi. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya dari apa yang diharapkan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah ini hanya proyek mercusuar yang ujung-ujungnya menguntungkan segelintir pihak. Jika benar-benar ini meningkatkan pendidikan, kenapa bukan sekolah-sekolah di daerah yang diperbaiki? Kenapa bukan dosen-dosen yang selama ini bekerja dengan penghasilan minim yang diperhatikan? Saat dana pendidikan terbatas, setiap rupiah harus digunakan dengan bijak. Jika kita serius ingin meningkatkan kualitas pendidikan, maka kesejahteraan tenaga pendidikan harus menjadi prioritas. Bukan proyek sekolah elit yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jadi pertanyaannya, apakah kebijakan ini benar-benar untuk pendidikan atau hanya untuk proyek ambisius yang tidak menyentuh akar permasalahan? Beri pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Ikuti terus penelusuran depth investigasi lainnya.